Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Miftahurroyan. Saya dari kelas B 2018. Di sini saya akan melakukan simulasi IPA SD dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem, hanya tumbuhan hijau yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Bagaimana dengan makhluk hidup lain? Makhluk hidup lain memperoleh makanannya dengan interaksi tertentu dalam sebuah ekosistem. Salah satu proses interaksi tersebut adalah proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu yang jika disusun akan menjadi sebuah rantai makanan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah proses pemindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya dengan urutan tertentu dalam sebuah ekosistem. Dalam sebuah rantai makanan terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama adalah produsen. Yang kedua adalah konsumen. Dan yang ketiga adalah pengurai. Urutan dalam sebuah rantai makanan disebut dengan trofik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan trofik pada sebuah rantai makanan. Tingkatan yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen biasa disebut dengan organisme autotrof. Contohnya pada sebuah rantai makanan adalah tumbuhan hijau. Trofik tingkatan kedua yaitu konsumen satu. Konsumen satu adalah organisme yang memakan produsen. Konsumen satu diduduki oleh hewan herbivora. Contohnya adalah ayam, ulat, dan lain sebagainya. Trofik tingkat ketiga adalah konsumen dua. Konsumen dua diduduki oleh hewan karnivora. Contohnya pada rantai makanan yaitu ular. Trofik tingkat keempat adalah konsumen tiga. Konsumen tiga biasanya diduduki oleh hewan omnivora. Contohnya adalah elang. Selanjutnya, trofik tingkat kelima adalah pengurai atau biasa disebut dengan dekomposer. Dekomposer akan menguraikan organisme yang telah mati menjadi zat organik. Contohnya adalah jamur. Secara umum ada 5 tingkatan rantai makanan, tetapi ada juga yang 4 dan ada juga yang 6. Semakin kecil rantai makanan tersebut, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, jika rantai makanan tersebut panjang, maka energi yang dihasilkan akan lebih sedikit. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan bantuan lagu agar kalian dapat menghafal dengan mudah komponen dalam rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. 1 produsen, 2 konsumen, yang nomor 3 itu pengurai. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Produsen itu tumbuhan hijau, konsumen 1 hewan herbivora, konsumen 2 karnivora, jadi pengurai itu bakteri. Di sini saya akan memberikan contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati akan diuraikan oleh pengurai atau bakteri. Di sini kita bisa menyebutkan bahwa padi adalah produsen,
Tikus adalah konsumen 1, ular adalah konsumen 2, elang adalah konsumen 3 atau konsumen puncak, kemudian pengurai yaitu bakteri itu tadi. Di sini elang mati akan diuraikan oleh bakteri yang bercampur dengan tanah dan akan menjadi humus. Humus dapat digunakan tumbuhan untuk tumbuh. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan dengan cakupan yang lebih luas dan lebar. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada PowerPoint. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan proses pemindahan energi yang berasal dari satu organisme ke organisme lainnya. Urutan dalam sebuah rantai makanan mempunyai istilah trofik. Tingkatan trofik pada rantai makanan. Trofik tingkat pertama diduduki oleh produsen. Adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, contohnya adalah tumbuhan hijau. Trofik tingkat kedua diduduki oleh konsumen tingkat 1. Adalah organisme yang mendapat makanan secara langsung dengan mengkonsumsi organisme pada tingkat trofik pertama. Trofik tingkat kedua diisi hewan sejenis herbivora pemakan tumbuhan. Trofik tingkat ketiga, konsumen tingkat 2, adalah organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora. Trofik tingkat 4, diduduki oleh konsumen puncak, adalah organisme yang makanannya bersumber dari trofik sebelumnya dan tidak bisa dimakan lagi oleh organisme lainnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan omnivora. Selanjutnya, pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang tugasnya menguraikan jasad organisme yang sudah mati. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Rantai makanan hanya proses makan dimakan dengan skala lebih kecil, sedangkan jaring-jaring makanan merupakan proses atau sekumpulan dari rantai makanan dengan skala yang lebih besar dan luas. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Manfaat rantai makanan dalam sebuah ekosistem. 1. Interaksi langsung antar spesies. 2. Memberi bentuk dalam ekosistem. 3. Mendukung pemangsa puncak. 4. Membantu ekosistem. 5. Menyediakan makanan. 6. Menggunakan zat makanan. 7. Mengurangi senyawa organik. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Jaring-jaring makanan pada ekosistem danau. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Rantai makanan pada ekosistem laut. Jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Setelah kalian mengetahui contoh-contoh rantai makanan yang ada pada sebuah ekosistem, di sini saya sudah membuat sebuah lembar kerja siswa. Dengan berkelompok kalian dapat mengerjakannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.